Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita ya. Masih seputar juz amma dan kita juga masih di surat Ad-Duha. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam apabila telah sunyi, telah gelap gulita. Lalu Allah menerangkan kepada beliau bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak juga membencinya. Ini merupakan sebuah respon dari sikap orang-orang sekitar Nabi, baik itu keluarganya yang tidak beriman ataupun orang lain yang mengatakan kepada beliau bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu dan Tuhanmu membencimu. Itu ungkapan orang-orang musyrik. Dalam sebuah riwayat itu ungkapan seorang wanita kepada beliau. Dalam riwayat lain bahkan itu ungkapan istrinya sendiri sebelum beriman tentunya. Tetapi menurut saya itu terbantahkan dengan riwayat lain bahwa Khadijah itu ketika Rasul menerima wahyu justru beliau adalah orang yang paling pertama kali mendukung dan mengatakan bahwa lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah sesungguhnya Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu sedikit pun. Jadi dua riwayat ini bertabrakan sehingga yang lebih kita pegang adalah yang ada dalam riwayat Bukhari tadi, bahwasanya Khadijah mengatakan, sungguh wahai suamiku, Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu sedikit pun. Tetapi bahwa tadi riwayat bahwa ada yang mengatakan itu demikian, ya tentunya kita membacanya sebagai sebuah pengetahuan. Wallahu ta'ala bishawab. Yang jelas ini merupakan respon jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ungkapan orang-orang sekitar beliau yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah ditinggalkan Tuhannya dan dibenci oleh Tuhannya. Gara-gara apa? Gara-gara wahyu terputus begitu lama. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun, dan itu cukup lama ya. Terputusnya wahyu itu cukup lama sehingga membuat beliau resah dan bisa dibilang gelisah ya. Apalagi ada ucapan orang seperti itu di lingkungannya, maka itu menambah beliau bersedih. Lalu walal akhiratu khairul laka minal ula, ini ceritanya selain itu menegaskan bahwa Rasul harus senantiasa fokus dan juga bergerak dan beraktivitasnya itu adalah visinya akhirat. Ini juga memberikan kita sebuah pelajaran ya. Suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas tikar, di atas karpet yang kasar. Lalu datang Ibnu Mas'ud membawa kasur yang bagus dan mengatakannya, Rasulullah, biarkan aku hamparkan kasur ini agar engkau tidur dengan nyaman, dengan nyenyak. Rasul malah membacakan ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di surga kasurku lebih baik dari kasurmu. Bawa lagi. Subhanallah ya. Itu tidur di tempat yang kasar, kadang berbekas di badan beliau, tetapi ketika dibawain kasur, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan nanti di akhirat ada yang lebih baik dari segala apa yang ada di dunia ini.
Dalam riwayat lain disebutkan beliau membacakan sebuah hadis, mali walidunya illa qarakibin istadalla tahta syajar summa dhahaba wa tarakaha. Dalam riwayat lain Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Rasul mengatakan, apalah arti dunia bagiku kecuali hanya seperti seorang musafir yang singgah di sebuah pohon rindang kemudian pergi dan meninggalkannya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita mah ya menuju ke sana, kalau bisa sih belum ya, tapi menuju ke sana. Setidaknya pesannya sampai. Kalau ada apa-apa rezeki yang baik kita katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa apa yang kita terima di sini, terima hari ini, jauh nanti di akhirat lebih baik dari segala apa yang kita dapatkan di dunia ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan ini yang lebih besarnya, bahwa Allah nanti akan memberikan kepada beliau matardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, bahwasanya Allah akan memberikan kepada beliau SAW apa yang akan membuat hati beliau puas. Dalam tafsirnya, yang membuat puas beliau itu satu adalah keselamatan umatnya. Luar biasa. Jadi Allah memastikan kepada Muhammad bahwa hai Muhammad, aku akan balas engkau dengan segala macam kebaikan sampai engkau puas. Mau apa engkau Muhammad? Mau apa engkau hai Muhammad? Aku akan berikan. Yang penting kamu puas. Dan itu fatardo di sana diartikan adalah ummatu Rasulillah, keselamatan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran ketika beliau dibangkitkan pertama kali, karena beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan setelah sangkakala pertama, lalu sangkakala kedua dibangkitkan. Itu yang beliau tanyakan kepada Allah adalah bagaimana umatku? Di mana umatku? Bagaimana keadaan mereka? Sehingga pantas saja ketika disebutkan kami akan balas engkau, kami akan berikan engkau hai Muhammad segala apa yang kamu inginkan sampai kamu puas, yakni keselamatan umat Rasulullah SAW. Ini juga merupakan jaminan, merupakan kabar gembira kepada kita umat Muhammad SAW, bahwa nanti di antara karunia Allah kepada Rasulnya adalah Allah memberikan keselamatan kepada kita umatnya sebagai bentuk apresiasi Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar umat yang diaku oleh beliau. Kita seringkali mengaku cinta kepada beliau, tapi kita belum tahu apakah beliau juga cinta sama kita. Yang kedua, kita selalu mengaku umatnya beliau, tapi apakah kita termasuk orang yang diaku umatnya oleh beliau? Itu juga jadi bahan introspeksi. Jangan sampai kita mengaku-ngaku umat beliau, tapi ternyata beliau nggak ngaku kita umatnya, kan celaka. Maka dari itu sudah sepatutnya kita, agar ada keterikatan kita dengan beliau, pelajari sunnahnya, pelajari hadisnya, amalkan sunnahnya, amalkan pedoman-pedomannya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu setelah itu Allah ingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, ada beberapa situasi di mana Allah telah buktikan firman tersebut. Artinya nanti akan aku berikan segala apa yang kamu inginkan sampai kamu puas di akhirat nanti. Sebagaimana aku telah memberikanmu beberapa hal ini. Yang pertama adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu didapati seorang yatim lalu diberikan perlindungan? Nabi Muhammad SAW ketika lahir ayahnya wafat. Disebutkan bahkan 2 bulan sebelum kelahiran Muhammad ayahnya sudah wafat. Lalu Muhammad kecil yang yatim diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Allah ilhamkan kasih sayang dan perlindungan kepada kakeknya tersebut sebagai wujud yatiman fa'awa. Lalu kakeknya wafat, Allah ilhamkan kasih sayang dan perlindungan kepada pamannya, sehingga beliau hidup dalam perlindungan dan kasih sayang paman seperti ayahnya sendiri. Bahkan beliau memanggil istrinya Abu Talib, yakni berarti istri dari pamannya, dengan sebutan ibu, karena sudah seperti ibu sendiri, Ibu Fatimah. Lalu setelah pamannya meninggal dunia, Rasul SAW setelah itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Artinya di bawah perlindungan,
kasih sayang dan juga sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari yatiman fa'awa. Dulu kamu seorang yatim, kamu tidak memiliki ayah, lahir tanpa ayah karena sudah wafat duluan ayah Abdullahnya. Kemudian diasuh oleh kakeknya lalu pamannya yang melindungi beliau sampai usia dewasa. Wa wajadaka dhalan fahada, ini yang banyak ditafsir salah oleh banyak orang ini, beberapa orang. Dulu ada Ustadz Kondang pernah menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu dulunya sesat. Sehingga kata yang bersangkutan ini, sehingga hari maulidnya beliau itu hari sesatnya beliau. Tidak layak diperingati. Nauzubillah. Itulah ya pentingnya kita belajar agama, belajar tafsir. Kalau hanya sebatas belajar ya comot sana comot sini, akhirnya menafsirkan Quran juga comot sana comot sini dari dirinya. Itu justru itu tafsir hawa nafsu. Tafsir hawa nafsu tanpa ilmu. Dia mungkin membaca lafziah saja ayat ini. Wa wajadaka dhalan fahada, dan kami dapati engkau hai Muhammad dalam keadaan tersesat lalu diberi hidayah. Itu sebagian orang menafsirkan begitu, dan itu keliru, bukan itu maksudnya. Maksudnya kami dapati engkau dhalan fahada, ada 3 tafsir dalam Ibnu Katsir. Yang pertama, disebutkan dhalan fahada itu karena sebelum turunnya Al-Quran dan sebelum turunnya keimanan, artinya nubuwah dan risalah, itu Rasul tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran dan tentang keimanan. Sehingga turunlah kitab Al-Quran yang isinya wahyu Allah semua. Kemudian Allah wahyukan semua wahyu itu melalui Jibril alaihissalam, dan Rasul menjadi tahu. Setelah turunnya wahyu menjadi tahu. Itu arti dhalan fahada. Artinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Tidak memahami atau tidak menghafal atau tidak tahu Al-Quran, kemudian menjadi tahu Al-Quran. Tidak punya Al-Quran, kemudian diberi Al-Quran. Itulah makna dhalan fahada yang pertama. Jadi jangan lagi ada yang menafsirkan dhalan fahada itu seperti terjemahan, dan kamu dulu tersesat kemudian Allah kasih hidayah. Maka jangan pernah kita memahami Quran hanya dengan terjemah, tapi baca tafsirnya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan Quran itu tidak bisa diterjemah, karena tidak bisa memang diterjemah, bisa hanya ditafsirkan. Hanya bisa ditafsirkan. Dari abad pertama Islam sampai mungkin abad ke-14, 1400 tahunan, dunia Islam tidak pernah mengenal namanya terjemahan. Yang ada hanya tafsir. Susah, kurang kosakata. Tafsir mu'tabarah, tafsir mu'tabarah. Ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jami'atul Ahkam Qurtubi, ada tafsir Al-Baydawi, ada Zamakhsyari dan lain sebagainya. Tafsir mu'tabar. Tetapi karena keterbatasan kita mempelajari tafsir dan memahami tafsir, ya alhamdulillah dengan terjemah mudah-mudahan itu sedikit memberikan pemahaman ayat-ayat Quran. Tetapi perlu diketahui, ulama menganjurkannya bukan membaca terjemah, tetapi membaca tafsir. Karena berbagai hal. Di antaranya adalah keterbatasan bahasa lain menerjemahkan bahasa Arab. Terutama bahasa Quran. Jangankan bahasa Quran, bahasa Arab biasa saja itu kosakata bahasa lain agak sulit. Contoh muru'ah, apa arti bahasa Indonesia muru'ah? Tidak ada. Waro, tidak ada bahasa Indonesianya. Sehingga kadang disebutkan lafaz itu apa adanya, karena tidak bisa diterjemahkan. Dan masih banyak kosakata-kosakata Arab yang biasa, apalagi Al-Quran, yang tidak bisa terjemah secara lahiriah, secara letterlek itu nggak bisa. Nah, jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda, rorombeheun non bahasa Indonesia. Rorombeheun. Tidak bisa, nggak ada padanannya. Misalnya ada juga mungkin di makna perpecahan antar suku. Rorombeheun perpecahan antar suku. Maksudnya pecah-pecah gitu, kaki pecah-pecah. Nah, itu arti yang pertama, tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah Rasulullah SAW itu pernah kebingungan tentang arah pulang ke Mekah. Beliau itu pernah keluar kota Mekah,
lalu pulang ke Mekah, muter-muter kemana ini jalan pulang? Masih kecil ya? Masih dewasa. Ya, Dewasa. berarti irhas ya. Irhas itu kan kelebihan yang Allah berikan kepada calon nabi. Di antaranya Allah kasih hidayah waktu itu masuk ke Mekah. Jadi muter-muter nyari jalan ini yang namanya di gurun Pak, kalau kita pernah di gurun, itu kalau kita bukan orang biasa, bukan orang yang biasa melintasi gurun, kehilangan arah Pak. Saya pernah waktu itu dari kampus ikut praktek dakwah di pedalaman Sudan waktu itu, dibawa oleh mobil kampus, mobil buaya namanya itu, dapar tuh mobil yang isinya tuh besi semua waktu itu, nggak ada kacanya, besi semua itu mobil jarak jauh, berhari-hari naik mobil, kita 3 malam 2 hari naik mobil itu sampai ke pedalaman. Itu kalau kita sudah keluar dari ibu kota, kemudian masuk ke pedalaman, itu blank, itu arah tuh nggak tahu mana kidul, mana kaler, mana kulon. Tapi supir namanya anteng, supirnya mana sudah biasa. Mungkin ada tanda-tanda yang dihafalkan. Nah Rasulullah SAW itu pernah keluar kota Mekah, pulangnya itu muter-muter kemana ini kota Mekah. Lalu Allah kasih hidayah. Fahada itu Allah kasih tunjuk. Tuh jalan ke Mekah ke sana. Tersesat jalan itu namanya. Tersesat jalan, tersesat arah jalan, bukan tersesat kehidupan, bukan tersesat dari hidayah yang bermakna iman, bukan, tapi tersesat jalan, nyasar ya, tidak tahu arah. Tafsir yang ketiga masih dalam Ibnu Katsir sebutkan adalah ketika Rasulullah SAW itu pergi dengan pamannya ke Damaskus untuk berdagang ke Syria, itu beliau itu disimpangkan arahnya oleh iblis. Jadi iblis itu ingin menyusahkan beliau, arahnya itu disesatkan, dan itu sangat masuk akal. Kita aja kalau lagi jejak petualang itu, kalau lagi pramuka itu, kalau ada teman iseng panahnya diginikan saja nyasar kita Pak. Apalagi kalau di gunung, orang yang suka climbing itu, suka naik gunung tahu, kalau ada temennya iseng ataupun jahat, itu panah yang harusnya ke kanan dia belokin kanan sedikit, itu nyasar sana. Nah iblis itu pernah menyesatkan beliau seperti itu. Lalu datanglah malaikat Jibril menghalau iblis, ditiupnya iblis dari Damaskus, mentalnya sampai ke Afrika. Jibril niup iblis dari Damaskus sampai ke Habasyah, Ethiopia. Jibril sekali niup itu Pak, ditiup ku Jibril mental ke Afrika. Iblis itu bukan jin samanya, jin kuat itu. Iblis itu termasuk top the topnya iblis itu, top the topnya jin itu ya iblis, rajanya. Ditiup ku Jibril mental ke Ethiopia, minad Dimash ila Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika lah sekarang. Kebayang lamun orang ditiup ku Jibril, iblis sebagai mental ke Habasyah, kemudian orang yang tidak punya kekuatan seperti itu. Jadi itu 3 tafsir. Satu, bahwa Rasulullah SAW dulunya tidak tahu Quran, lalu Allah berikan hidayah Quran. Yang kedua adalah beliau tersesat, kebingungan masuk kota Makkah saat bepergian keluar kota. Yang ketiga, beliau dengan pamannya berdagang ke Damaskus, ke Syam, lalu iblis menyesatkan arahnya, menyerongkan arahnya, lalu ditolong oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril meniup iblis itu sampai terpental ke Ethiopia ataupun ke Habasyah. Itu 3 tafsir yang ada dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jangan-jangan Jibril yang menerbangkan Nabi Sulaiman jangan-jangan yang jelas Sulaiman itu kemampuan dan kesaktiannya adalah mukjizat. Dulu pernah kita bahas, kalau Nabi punya keajaiban itu namanya mukjizat. Kalau orang soleh punya keajaiban itu namanya karomah. Kalau orang biasa punya keajaiban namanya maunah. Itu semua dari Allah. Termasuk irhas, keajaiban bagi seorang nabi waktu kecil sebelum jadi nabi. Mukjizat, irhas, karomah, maunah semua dari Allah itu. Tidak bisa diundang-undang, tidak bisa didatang-datangkan, tidak bisa dipamer-pamerkan. Itu Allah yang kasih. Berkat
keistiqomahan hambanya dalam melakukan fardu dan sunnahnya Allah SWT. Lalu yang kelima, sihir. Nah ini perbedaannya. Sihir itu ciri khasnya dapat dipelajari dengan mantra tertentu, dengan ritual tertentu, lalu dia mendapatkan ilmu sihir tersebut. Dan tentunya kejadiannya adalah atas izin Allah semuanya. Tetapi yang terakhir ini kita diharamkan untuk menempuhnya. Mazhab jumhur mengatakan sihir itu ada dan punya pengaruh. Artinya eksis dan ada pengaruhnya. Karena sihir itu terbagi dua. Dalam memahami sihir, para ulama terbagi dua. Kelompok Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak ada dan tidak punya pengaruh apa-apa. Sehingga bagi mereka tidak ada yang namanya kesurupan. Tidak ada yang namanya orang terkena santet atau terkena sihir. Mereka meniadakan, menegasikan sama sekali yang namanya sihir dan sajabana. Itu mazhab siapa? Mu'tazilah. Karena mereka kaum rasionalis. Mungkin di Indonesia banyak pengikutnya. Tidak percaya yang namanya hal-hal seperti itu. Bahkan tidak mengenal ruqyah, karena bagi mereka tidak ada orang yang namanya kemasukan jin. Tidak ada orang yang namanya kesentuh jin. Tidak ada yang namanya. Nah, yang kedua mazhab jumhur, mazhab mayoritas seluruh ulama mengatakan bahwa sihir itu ada, eksis dan punya ta'thir, punya pengaruh. Lahu ta'thir wa lahu haqiqah. Maka bagi mereka, ya kalau itu ada, kenapa alasannya? Karena Allah sudah menyediakan ayat-ayat perlindungan untuk menahan dari kejahatan sihir. Ada Al-Falaq, ada An-Nas, ada Al-Ikhlas, ada Al-Fatihah, ada ayat kursi, ada ayat-ayat tentang ruqyah dari ayat kisah Nabi Musa melawan para penyihir Firaun. Juga doa-doa melawan sihir, melawan penyakit-penyakit seperti itu. Ada sebuah doa yang ma'thur. Kalau kita sakit, apapun sakitnya, baca doa ini. Bismillah 3 kali plus baca 7 kali doa ini. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tempelkan pada yang sakit. Itu doa mujarab dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, lalu bacakan 7 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan, dan apa yang aku takutkan. Bisa dicek di Google hadisnya itu, kata kuncinya syarri ma ajidu ataupun a'udzubillahi wa qudratihi. Itu hadisnya lengkap bisa dihafalkan. Tempelkan yang sakit, pegang yang sakit, bacakan yang sakit. Karena menurut para ulama, terkadang sakit kita itu betul sebabnya fisik, tetapi kadang juga itu adalah kejahatan setan mengaktifkan penyakit itu. Jadi kalau ada sel mati di kita, itu setan menghidupkan, menggerakkan sel itu. Tahu-tahu kanker aja. Kalau kita punya penyakit, itu kadang setan membawa virusnya, lalu membuat kita sakit. Ya tentunya semua dengan izin Allah. Sehingga kata para ulama, bisa jadi sakit kita yang kita terima ini sakit fisik, itu ulah setan membuat kita ini sakit, lalu kita tidak terima dengan takdir kita, mengumpat dan akhirnya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Orang beriman dia akan sabar, akan ridho. Tapi orang yang tidak kuat imannya, dia akan aral, mengumpat, menghardik, bahkan mungkin menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit jadi. Makanya kata para ulama, bisa jadi penyakit yang kita alami itu, kalau sakit perut, itu setan mengaktifkan bakteri yang ada di perut kita diare. Kanker bisa jadi setan mengaktifasi sel kanker kita jadi kanker. Bisa jadi setan ngacau-ngacau otak kita lalu kita penyakit otak. Makanya pengobatan itu harus 2 arah, 2 cara. Pengobatan dengan doa dan pengobatan dengan medis. Paling tidak kita membaca Fatihah sambil minum bodreksin mana kan paracetamol lah. Paracetamol yang netral aja lah. Jadi mereknya banyak gitu kan. Sambil minum paracetamol, baca Al-Fatihahnya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang berobat tanpa membaca
Quran atau tanpa baca doa, meskipun dia sembuh dengan obat medis, maka sejatinya hakikatnya dia belum sembuh. Harus dua, berobat harus dua, baca Fatihahnya, minum obatnya. Itu kombinasi yang paling ideal. Pergi ke rumah sakitnya, tapi baca juga doa-doanya, doa-doa penyembuhan. Karena Al-Quran merupakan obat, dan itu ayatnya banyak, ada 11 ayat kalau salah, menerangkan, menyatakan bahwa Quran adalah obat. Huda wa syifa, ada syifaan dan seterusnya, banyak sekali ayat. Maka sambil kita minum paracetamol, kita juga baca Al-Fatihah. Ada di grup Pak, tinggal dilihat di grup ada Pak. Doa tadi ya? Ya. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca itu 7 kali, tapi sebelumnya bismillah 3 kali. Itu doa maksur mujarab untuk menyembuhkan sakit-sakit kita. Bismillah. Bismillah. Tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau Rasul mengajarkan bismillah saja, berarti praktekkan bismillah saja. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Lock. Tempelkan sakit gigi kita, tempelkan. Sambil minum postannya. Udah itu udah paket paling sempurna itu. Kita berobat dengan doa, dengan ayat, dan juga berobat dengan ikhtiar medisnya. Itu paling lengkap dan sempurna. Jadi paham Pak ya? Arti lalu kami dapati engkau dolan fahada. Artinya adalah tadi satu, yang disebut dolan itu belum turun Al-Quran, lalu Allah turunkan Quran. Yang kedua, beliau tersesat di Mekah, di luar kota Mekah. Yang ketiga, tersesat jalan di Syam, di Syria, di Damaskus ya, ketika niaga dengan pamannya Abu Thalib. Lalu wawajadaka ailan fa'agna, dan didapati engkau Muhammad ailan, fakiran, tidak punya apa-apa. Fa'agna, lalu Allah membuat kamu kaya, kecukupan. Ini dalam tafsirnya ini, fa'agna itu Allah tanamkan dalam hati Rasulullah perasaan, sikap, mental, hati tidak butuh siapa-siapa kecuali Allah. Dan itu adalah sekaya-kayanya jiwa. Kata Rasul, laisal ghina ginal mal. Saya bacakan ini. Laisa sa'ada bi kasratil ghina walakinnal ghina ghinan nafs. Yang disebut kaya itu adalah bukan kaya dinar dan dirham, tapi yang disebut kaya adalah kaya hati, ghinan nafs. Riwayat Sahih Muslim. Artinya apa? Disebut fa'agna itu Allah cukupkan kepada Rasulullah mental dan perasaan serta hati hanya cukup dengan Allah, tidak memerlukan selainnya. Karena secara fisik beliau sudah terbantu kekayaannya dengan Khadijah. Ketika masa kecilnya yatim, usia 6 tahun sudah ngebantu ngangon domba, digaji oleh orang-orang Mekah yang nitip domba sama beliau. Usia 12 tahun sudah ikut dagang dengan pamannya. Usia 25 tahun sudah berbisnis besar dengan Khadijah, menjalankan roda bisnisnya. Ekspor dan impor sudah beliau lakukan dengan modal dari Khadijah. Lalu Khadijah tertarik kepada beliau dengan kejujurannya, akhlaknya, juga kepiawaiannya dalam berbisnis. Padahal puluhan orang Mekah menginginkan Khadijah. Ada yang mengatakan beliau itu adalah janda, ada juga riwayat mengatakan beliau itu perawan. Oh gitu. Dan saya ambil jalan tengah, beliau itu janda tapi diperawankan oleh Allah SWT kembali. Masya Allah. Udah dekat hiji jasa. Gitu. Ada anak kan? Ada anak kan? Ada anak kan? Ada. Dari Rasulullah ada. Ya, dari sebelum. Tidak ada. Tidak. Khadijah tidak memiliki putra dari sebelumnya. Jadi ada 3 riwayat. Yang pertama mengatakan Khadijah itu perawan. Ya ada yang mengatakan, dan usianya bukan 40 saat itu dinikahi. Itu di bawah 30-an. Ada yang mengatakan beliau memang janda, lalu menikah, melamar Rasulullah SAW dan akhirnya menikah. Dan riwayat yang ketiga adalah beliau itu janda memang, tetapi Allah buat perawan kembali demi membahagiakan calon Rasulnya Muhammad SAW. Tidak ada yang sulit atau apalagi cuman merubah janda dari perawan, itu gampang. Kebatan jadi manusia. Tidak ada sulit. Itu tidak. Laut merah aja belah, laut merah diketuk belah. Ya kan? Apalagi hanya seorang wanita. Allah buat seperti demikian.
Kalau terkait riwayat Zulaikha, apakah diperawankan kembali sebelum menikah dengan Yusuf, saya belum dapat riwayatnya. Dan yang kedua, apakah Zulaikha menikah dengan Yusuf pada akhirnya, saya kurang tahu karena pernikahannya saya tidak diundang. Tidak menghadiri pernikahan. Itu jawaban ulama, jawaban Syekh Utsaimin ketika ditanya apakah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha menikah, itu tidak ada riwayat yang kuat mengatakan itu. Kalau Sulaiman dengan Balkis ya menikah. Tetapi kalau Yusuf dengan Zulaikha tidak ada riwayat yang menunjukkannya. Yang jelas Nabi Yusuf itu putranya Avraham dan satu lagi Ilyas kalau tidak salah, itu dari istri beliau yang bernama Athena atau Athena, bukan dari Zulaikha. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi tentang Khadijah tadi, wa wajadaka ailan fa'agna, dan kami jadikan engkau dulunya fakir membutuhkan lalu Allah kayakan. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan dikayakan itu maksudnya Allah tanamkan pada hati dan diri Muhammad kecukupan, tidak membutuhkan apapun dan dari siapapun kecuali Allah SWT. Dan itu hakikat kekayaan. Hakikat kekayaan itu kita merasa cukup dengan Allah. Ya dunia tidak berkutik kalau bagi orang kayak gitu. Makanya ada hadis, kalau kau fokus ibadah kepada Allah, maka Allah akan datangkan dunia dalam keadaan terhina kepadamu. Tapi kalau kita tidak ibadah kepada Allah, kita akan ngemis-ngemis nyari dunia, sibuk nyari dunia, dan kita yang terhina di hadapan dunia. Jadi orang tuh kalau fokusnya ke akhirat, lalu rajin beribadah, nanti Allah akan kasih akhiratnya dan Allah datangkan dunia kepadanya dalam keadaan terhina. Artinya apa? Orang itu emang tidak butuh dunia. Kebalikannya, kalau kita fokus ke dunia lalu meninggalkan akhirat, Allah tidak akan memberikan dia dunia dan juga dunia akan datang kepada dia, dianya yang terhina. Dia yang akan nyari dunia. Maka dari itu kaya itu bagus dan terpuji apabila kita tidak meninggalkan tujuan utama hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah. Berkecukupan itu bagus dan terpuji kalau seandainya itu dia khidmatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ingatkan, kalau bukan atau kalau tidak untuk membela agama, kalau tidak untuk meninggikan agama, lalu apa nilai hidup kita? Kalau kita hidup tidak memperjuangkan agama, tidak meninggikan agama, tidak membela agama, tidak membantu agama, lalu apa nilai hidup kita? Murni hardolin. Lalu numpang berkembang biak, hanya itu. Kalau kita tidak memperjuangkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya semampu kita ya. Dicontohkan sama Abu Bakar ya. Tegakkan syariatnya. Ya, dengan Abu Bakar Siddiq. Tegakkan syariatnya apa? Yang kita bisa. Apa itu? Ya sholat, zakat, puasa, haji, dan lakukan dengan sempurna. Itu menegakkan agama Allah, menjaga sholat jamaah, menjaga tilawah, menjaga qiyamul lail, menjaga kekompakan kaum muslimin. Itu adalah menegakkan syariat Allah. Adapun menegakkan syariat Allah berupa perundangan dan peraturan, itu kewajiban ulil amri. Mereka akan dihisab tentang itu, bukan kewajiban kita. Jangan sedih, jangan gundah, jangan risau. Nanti kita dihisab kenapa tidak melaksanakan aturan Allah. Itu kewajiban yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya kewenangan. Kita makan tidak punya. Ya udah, kewajiban kita menegakkan yang kita bisa. Sholat, zakat, puasa, haji, membina keluarga, berumah tangga dan sebagainya. Nasihatilah paling banter ya. Paling banter kita memilihkan orang-orang soleh untuk maju menjadi ulil amri kita, mendorong orang-orang soleh menjadi ulil amri kita, dan berharap supaya mereka nanti berguna untuk agama, berguna untuk umat, berguna untuk negara, berguna untuk bangsa. Itu yang bisa kita harapkan. Tetapi pertanggungjawaban tentang terlaksananya syariat Allah atau tidak bukan hisab ke atas kita, tetapi itu hisab Allah kepada mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang punya otoritas, punya kekuasaan. Kenapa kamu dulu ketika diberi kekuasaan tidak melakukan, tidak melaksanakan aturan-aturanku? Jadi kewajiban itu bertingkat dan berjenjang, Pak. Tidak bisa kewajiban orang-orang biasa Allah timpakan hal-hal yang di luar kemampuannya. Tidak mungkin. Menegakkan aturan itu adalah bukan kewenangan kita. Kita tidak punya kuasanya. Tapi suatu saat kita diberi kekuasaan ulil amri, misalkan jadi camat kayak, jadi bupati kayak, jadi gubernur kayak, maka wajib atas kita melaksanakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala.
Minimalnya mengurangilah riba itu, minimalnya menyetoplah miras itu, minimalnya menutuplah hal-hal yang berbau maksiat, minimalnya menghidupkan agama Islam dan syiar-syiar Islam. Memastikan masyarakat sholat di masjid, memastikan masyarakat bisa baca Quran. Nah itu baru ulil amri yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia berupa ulil amri yang soleh dan menjaga agamanya. Oh iya, yang barangkali yang ditanyakan silakan sebelum kita akhiri atau kita tambahkan sedikit ya. Wa ammal fa ammal yatim fala takhar. Nah, terhadap anak yatim janganlah kau sewenang-wenang. Ini orang Arab dulu kalau ada anak yatim itu kadang pamannya itu sewenang-wenang, Pak. Karena harta si yatim itu yang ditinggalkan oleh bapaknya yang almarhum itu dikuasai oleh pamannya. Nah, pamannya ini ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Bahkan pamannya itu untuk mengeluarkan harta dari harta yatim itu, menghidupi si yatim itu kadang nggak mau. Jadi pelit ku duit batur, ayah memang itu, Pak. Ayah orang pelit ku duit batur. Si yatim teh punya harta, lalu wafat orang tuanya di dalam kekuasaan ayah atau pamannya, karena tradisinya begitu zaman dulu. Itu si paman itu untuk menghidupi kehidupan si anak yatim itu, padahal duit anak yatim dari dia, maksudnya tidak keluar duit ya, itu pun nggak mau. Jadi pelit ke duit batur, ayah model gitu. Ayah nu pelit ke duit DKM yang keluar masjid pelit. Ya itu namanya pelit dengan duit batur tuh, model begitu tuh. Kalau pelit sama duit sendiri mah ya itu mending lah, itu menjadi orang teh hemat naon lah judulnya gitu. Tapi ayah nu pelit ke duit batur, bukan duit dia. Mestinya dikeluarkan misalkan di jalan Allah, ataupun hak kaum muslimin serahkan, berikan. Hak yatim berikan, karena itu memang duit dia. Kalau dari duit dia sendiri, bukan dari duit yatim, jadi sedekah. Tapi kalaupun diambil dari duit yatim itu juga bagus, karena begitulah aturannya. Harta yatim kalau sudah dewasa serahkan ke yatimnya. Kalau masih kecil karena dia belum bisa mengelola, pamannya bertindak untuk ngurusi si yatim dengan harta si yatim. Geus teu kudu harta mana, teu kudu harta si yatim saja. Amanah mengelolanya. Ini mah enggak. Ada orang-orang yang tipikalnya itu zolim, kata telengesan, bakhil ke duit batur. Itu yang bahaya, itu bakhil ke duit batur. Nah, adapun tentang yatim, maka kata Allah SWT, ini pesan wasiat kepada Rasul dan juga pada umatnya tentunya, pelajaran bagi umatnya. Jangan sewenang-wenang kepada si yatim karena mereka lemah. Rasul itu diantara hikmahnya kenapa terakhir yatim, agar nanti tumbuh dewasa, fitrah kemanusiaannya, fitratul insaniyahnya itu tumbuh dan tajam. Itu para ahli sejarah mengambil hikmah kenapa Rasul itu yatim, agar Rasul ketika dewasa mampu sensitif merasakan bagaimana penderitaan anak-anak yatim, memiliki sense of humanity itu tinggi gitu. Di antara hikmahnya adalah demikian. Wa amsaila falatanhar. Adapun kepada orang miskin falatanhar. Ayat ini tidak mengatakan misalkan faati berikan atau tidak berikan, tapi ayat ini mengatakan adapun tentang orang miskin falatanhar, jangan kamu hardik, jangan kamu umpat. Artinya apa? Artinya menjaga perasaan si miskin adalah sodakoh. Kita tidak bisa sodakoh dengan uang, tidak bisa sodakoh dengan senyum, tidak bisa sodakoh dengan ucapan, minimal tidak menyakitinya, itu sudah sodakoh. Mun aya nu miskin berarti apa? Mun aya nu miskin jangan sakiti perasaannya. Kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Berikan saja dia senyuman. Kalaupun tidak senyuman, berikan dia perkataan yang baik. Kalaupun tidak bisa berkata baik, tidak mengusik perasaannya. Itu sudah sedekah buat kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan ini perintah dari Allah kepada kita, khitabnya kepada Rasulullah. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebut dan ceritakanlah. Di sini para ahli tafsir khusus untuk Rasulullah, nikmat yang dimaksud binikmati rabbika itu adalah nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau. Ceritakan ke semua orang, dakwahkan semua orang. Tetapi untuk kita selain Nabi adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sebutkanlah itu dari Allah dan ceritakanlah kepada semua orang bahwa Allah memberi kita nikmat. Alhamdulillah kapeser sepeda anyar, ceritakan ke batur,
ceritakan ke orang bahwa itu nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka sebut-sebutlah, ceritakanlah kepada yang lain, dan pastikan bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar orang lain yang mendengar itu, wah, ini pemberian dari Allah. Ini adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai tafsir Ad-Duha. Nanti besok minggu depan tafsir yang lain. Mangga, kalau enggak kita tutup saja. Yang di luar itu yang kemarin saya minta ini al-nasrul kasar. Oh, sudah lewat tapi Ya, penjelasannya. tapi boleh dulu. Oh, Maksudnya al-nasrul kasar. enggak, itu lalu sesasus. Dikaitkan sama Robi Sati, Iya. sama Nasrullah gitu. Iya. Sama Nasrullah maksudnya pertolongan Allah Nasrullah. dengan saya. Ya. Apa maksudnya? Apakah ada hubungan akar kata roh Nasrullah itu? Oh iya, oh beda Pak, beda. Beda. Kalau Nasrullah itu dari kata nasra yang suruh, masdarnya nasran, lalu diidhofah dengan Allah, mudhaf ilaih nasrullahi. Kalau alam nasrah itu kalau nasrullah hurufnya nun shad ra. Ya. Kalau alam nasrah itu adalah nun shin ra ha. Sin dengan shad beda. Jadi shin ra ha. Kalau saya nun shad ra. Jadi dari akar katanya sudah beda. Tapi memang rasa ada saminya kalau pengen gitu. Tapi benten alam nasroh pakai sin besar lalu ro dan ha. Kalau saya nasrullah itu nun sodro. Jadi akar katanya, asal katanya berbeda. Yang satu artinya lapang dada, yang satu adalah pertolongan. Mungkin dulu ayah saya ngasih nama surah itu agar menjadi pertolongan buat agama Allah. Dan itu nasihat itu yang diulang-ulang oleh bapak saya. Nanti kalau kamu gede, tugas kamu itu adalah bagaimana menghidupkan, menolong agama Allah, tidak yang lain-lain. Makanya aku bapak disakolahkan di pesantrenkeun meh bisa jadi penolong agama Allah. Geus ulah mikiran lain cenah gitu. Jadi itu semacam tanggung jawab juga dari bapak saya. Rahimahullah taala rahmatullah. Kan kalau kita katakan berjihad harus masalah kaswadrok dilapangkan dada kita. Ya. Dan Nabi Musa juga berdoa sama itu kan. Bisa dari bahasa maksud saya apalagi Allah gitu maha berlapang dada. Ya. Apakah dari Asmaul Husna itu ada yang sepadan maknanya dengan itu? maha berlapang dada itu? Ya. Ada, bisa Ar-Rauf, bisa Al-Ghafur, bisa Ar-Rahim. Itu semakna mencakup itu. Ya, contohnya misalkan inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melampaui murkaku. Dalam riwayat lain inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku, rahmatku mendahului murkaku. Nah, itu justru di atas lapang dada itu mah. Rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku lebih luas dan meliputi murkaku. Kira itu ya. Jadi maknanya lebih tinggi dari itu. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah. Kita tutup majelis kita dengan kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.